Wah, Panjangnya Patrick Cube. wah, makanya bentuknya kayak domino. Saya pikir ini dulu Mas Tukul suka ngamen sama Mas. Ini. Dulu saya senang. Lah ini alhamdulillah ini juga penggemar berat. Penggemar berat ini apa? Berat apanya, Mas? Berat dosanya. Tapi dia, waduh, kalau ada makanan yang belum habis dia bisa ngabisin. Wih. Di masa-masa sulit harus ditempa gitu, Mas. Ya pasti. Iya kan? Nah, pasti. anak-anak tapi ini nggak sih dididik untuk susah dulu gitu? Ya harus bersakit-sakit dahulu meninggal kemudian. Ya jangan dong. Meninggal kejelekannya, meninggal kesombongannya, meninggal kemiskinannya, tumbuh kebahagiaannya dan kesehatan. Oh, kalau Mas Tukul dulu waktu zaman-zaman nyupir gitu apa suka dukanya, Mas? Ya suka dukanya ya kumpulnya sama pembantu. Ya kan satu kandang itu di situ. Majikan di dalam, kita itu mesti sama pembantu di situ. Sopir sama pembantu mesti berdampingan. Ya udah Mas, silakan dinikmatin dulu. Nanti kita ngobrol lagi tempat lain. Tepuk tangan dong untuk Mas. Makasih. Makasih. Terima kasih. Om. Terima kasih. Ayo Mas. Silakan Minta makanan. Jangan kemana-mana, nanti kita terusin lagi ngobrol sama Mas Tukul. Tetap di Obrol-Obrol, nggak asal ngobrol. Mas Tukul, kalau kesini katanya suka benerin AC mobil. Ya, ini langganan saya di sini dulu. Ah, ini. Ini dulu. Namanya Pak Wahyu dulu, ingat saya. Biasa Ya. waktu itu mobil apa Mas? Mobil pertamanya Mas? Dulu mobil saya tuh Galen 82 dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kabar. Mas. Ini dulu langganan saya di sini nih. Halo. Dulu langganan saya kalau betulin AC di sini nih. Oh. Sini. Zaman Pak Wahyu. Pak Wahyunya anu udah almarhum ya. Iya. Ini langganan ini putra-putranya kali ya. Memang iya penerusnya. Tahun berapa Mas? Oh udah nggak sini. Dulu nggak sini. Tahun Ya tahun 90-an ke atas. 97, 98. Mas Tukul nih akrab banget sama daerah Cipete sini, Iya. sama tukang-tukang. Udah gitu sekarang rumah Mas Tukul juga Dekat. Iya makanya di Cipete. Ini kalau jalan kaki itu nggak nyampe 10 menit lah. Itu dia. Dulu emang waktu pertama kali ke Jakarta emang langsung ke Cipete. Saya tahu 85 di Blok S Senopati sana. 85 proses perjuangan hidup saya di sana. Rumah saya Widya Chandra. Orang kaya semua tuh Mas. Pasti belakangnya. Waktu tinggal di sana katanya sempat jadi kenek. Kenek di Semarang. Oh, waktu di Semarang. Semarang jadi kenek, kayak kenek angkot. Kenapa jadi kenek, Mas? Ya kan apa waktu itu kan kondisi ekonominya kan waktu itu minus sekali. Blok M, blok minus lah ya. Blok masih minus. masih inget nggak kejadian sedih-sedihnya waktu jadi Sedih. Apa? Sedih kalau teriak-teriak itu tak pikir orang, nggak taunya tak pikir penumpang, nggak tahu orang lewat aja. Ya waktu saya datang pertama kali di Jakarta tuh mau nunggu bis aja kadang-kadang naiknya kan teriak-teriak bulus. Gua orang bukan bulus gitu. Ya teriaknya seperti Lebak itu. bulus. Iya. Rambutan. Ini kan buah-buahan saya. Mas Tukul kan ngelawak mulu, bawaannya kan bikin orang seneng mulu gitu ya. Pernah stres gak sih Mas? Ya hidup itu ya biasa toh, up and down. Tapi bagaimana cara kita menyikapi. Tapi usia-usia seperti sekarang ini saya menyikapi dengan kesejukan. Maksudnya? Ya dengan ketenangan, kenyamanan supaya tidak sampai ada yang dirugikan. Hidup kalau ada yang terjajah itu kita senang di atas penderitaan orang lain. Saya nggak mau. Enggak kali. Saya kepingin saya orang lain senang, saya berarti aku lebih senang. Itu dia ya. Keren tepuk tangan dong Mas Tukul. Mas Tukul, Ya. selama mandu acara talk show kurang lebih ya 12 tahun. Ya. Ada nggak satu tamu yang Mas Tukul pengen interview tapi belum sampean? Banyak. Siapa? Ya seluruh Pangdam di seluruh Indonesia, Kapolda seluruh Indonesia, Kapolri, Panglima TNI, terus gubernur seluruh Indonesia, wali kota seluruh Indonesia. Masih ada nggak sih yang pengen Inspiring banget? Ya banyak, ada Iwan Fals, ada si banyaklah gubernur-gubernur yang sukses, pemimpin yang sukses, bintang tamu yang inspiring dan inspiratif.
Itu belum, banyak yang belum kesampaian. Itu makanya mungkin kenapa Mas Iya. Tukul juga kenal sama banyak petinggi-petinggi Polri, petinggi-petinggi TNI gitu ya? Kita harus diwongke, harus dihumanisasi, memanusiakan manusia, prestasi dan Oh. dedikasinya harus diperlihatkan juga gitu. Mas, kalau misalnya istilahnya dilahirkan, dulu katanya waktu Mas sebelum dilahirkan masuk ke dunia entertainment sempat menjadi anak angkat dari saudaranya Mas Tukul. Dulu. Ya. Itu gimana ceritanya? Ya dulu memang saya kan orang nggak mampu, terus dilihat mungkin kok kecilnya saya itu kok kayak berlian berkilau gitu loh. Ya, prospeknya bagus ini, auranya udah diperlihatkan ini jadi sang penghibur masa depan ini. Ya mungkin main hati, main feeling, akhirnya ya, tapi alhamdulillah terbukti. Iya, Gitu. masih suka ketemu sama Ya masih. Mas silaturahmi tapi Ya pasti. Nah, ini kalau ngomongin soal silaturahmi sama Toniki Rastafara tuh gimana? Loh, itu di dunia terkenal itu sampai istrinya Bob Marley aja welcome lagu-lagu Tony itu bisa diterima di Amerika sana. Ketemu sama Mas Tukul gimana? Loh, saya ini dari kecil itu memang ngefans sama dia. Dia kalau main gitar luar biasa sekali dia. Apalagi nyanyi lagu Road on the Clock itu wah luar biasa. Kalau dia lagi tidur saya datengin, tak suruh ngamen gitu. Ngamen naik kereta itu sama saya. Pernah ngamen beneran? Dulu kereta disambungan. Bareng gitu. sama Mas Toniki? Iya, dulu kan bapaknya masinis. Ya itu dia punya surat SAP namanya surat angkutan percuma. Dia kalau naik kereta jarang turunnya loncat. Kalau ngomongin soal Mas Tony, kita punya surprise buat Mas Tukul. Wah, alhamdulillah senang saya. Kita akan mendatangkan seorang legendaris yang punya arti besar banget bagi seorang Tukul Arwana. Yo, Mayu. Langsung saja kita kasih tepuk tangan untuk Tony Kiura. Burung pun sambut hari bergang. Jalan. Untuk bicara pada cerita. Ini bukan Tony, ini Tony. Saya Patrick Q. Wah, Panjangnya Patrick Q. wah, makanya bentuknya kayak domino. Saya pikir ini dulu Mas Tukul suka ngamen sama Mas. Ini. Dulu saya senang. Lah ini alhamdulillah ini juga penggemar berat. Penggemar berat ini apa? Berat apanya, Mas? Berat dosanya. Tapi dia, waduh, kalau ada makanan yang belum habis dia bisa ngabisin. Wih, yang bener Mas. Loh, makanya perutnya loh. Makanan kesukaannya ayam pasti ini. Dalamnya dibuka langsung ini. Makanan kesukaannya Mas Tukul apa sih? Pete. Kecuali pete. Telur asin. Terus apa lagi? Telur mata sapi sama kandang-kandangnya. Suka. Nah, suka. Kangkung. Kangkung juga. Nah, gudeg makanan. Kalau lagu kesukaannya Mas Tukul apa? Itu tadi yang tak nyanyi. Oh, yang tadi. Reggae. Waiting Tresno Jalaran Suku Pelino. Artinya, Mas. Pertama, beta mengenalmu. Mas, hobinya Mas Tukul apa sih nyanyi ya? Ya, Nyanyi mulu kayak. hobi saya itu senang bercanda. Kalau saya teman jajak bercanda bisa, aku senang. Tapi kalau nggak bercanda, aku nggak bercanda. Dia Terus membaca senang. buku terakhir yang dibaca apa? Dale Carnegie, Norman Peale, James Sweet, semua baca semua. Jadi orang-orang sukses yang positive thinking dan berjiwa besar. Apa yang dicari waktu baca buku? Ya artinya bagaimana sih cara menyenangkan orang. Seneng untuk diri kita sendiri tapi ada yang dijajah, ada yang dirugikan, saya nggak tahu. Saya kepingin semua merdeka. Jangan ada yang kita merdeka tapi ada yang terjajah. Apalagi sampai terjajah hati dan pikirannya.
Mas, Ya. terakhir Mas, Ya. untuk kita ke depan dulu Mas. Ya, ya. Sini. Ya. Ini jangan salah, ini tas kresek ini harus dibawa. Kresek. Persegi. Oke, untuk Ya, ya. teman-teman semua Mas, Ya. untuk semua pemirsa Mm-mm. yang ingin maju dan sukses, cuman sekarang mungkin belum seberuntung Mas Suko. Ya, Apa pokoknya- tipsnya?